You're a child! I'm your child! I didn't ask for you to waste your life on me! Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di e-course Belajar Kelola Emosi Rahasia Pikiran Tenang. Nah, di sini bersama aku, Saki, dan di episode keempat ini, aku yang akan menemani kalian membahas topik yang pastinya pernah dialami semua orang, yaitu saat amarah memuncak, bagaimana kita cara mengendalikan diri di momen sulit. Pernah gak sih kalian merasa sangat marah sampai rasanya mau meledak? Entah karena teman yang ingkar janji, tugas yang menumpuk, atau masalah kecil di rumah yang tiba-tiba jadi besar. Kadang hal sepele aja bisa bikin emosi kita naik tanpa sadar. Kalau kalian pernah ngerasain hal itu, kalian gak sendirian. Marah itu wajar dan manusiawi. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi, kalau marah gak dikendalikan, emosi bisa bikin kita berkata atau bertindak tanpa berpikir. Akibatnya, hubungan bisa terganggu dan diri kita sendiri juga dirugikan. Name of one Ming. I tried to make duck dinner, now plaster everywhere. Saat kita marah, amigdala bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman langsung mengambil alih kendali. Tubuh kemudian memproduksi hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Akibatnya apa? Akibatnya jantung berdebar kencang, tangan bisa gemetar, dan pikiran terasa sempit. Dalam kondisi ini, kita jadi sulit berpikir jernih, reaksi muncul lebih cepat daripada pertimbangan. Itulah kenapa saat marah, kita sering bertindak impulsif, berkata tanpa berpikir panjang, dan akhirnya menyesal setelah emosinya mereda. Menurut penelitian di Frontiers in Psychology, kemampuan seseorang meredam impuls saat marah itu berkaitan dengan self-regulation, yaitu bagaimana kita mengontrol reaksi diri. Nah, artinya itu, mengendalikan marah itu adalah sebuah keterampilan, bukan bakat bawaan. Salah satu metode yang efektif untuk mengelola emosi, termasuk marah, adalah dialectical behavior therapy atau DBT. Penelitian di Journal of Personality menunjukkan bahwa latihan DBT ini meningkatkan kemampuan seseorang untuk tetap rasional meski berada di situasi emosional yang sangat tinggi. Langkah pertama DBT adalah stop, yaitu berhenti sejenak saat emosi muncul. Jangan langsung bereaksi, jadi tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Nah, jeda kecil ini membantu otak keluar dari mode bahaya dan kembali ke mode berpikir. Dengan begitu, kita bisa merespon lebih tenang dan rasional. Langkah kedua, yaitu think atau sadari pikiranmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Emosi ini membantu atau merusak ya? Kalau aku marah sekarang, apa akibatnya? Kesadaran mengubah cara kita melihat masalah. Langkah ketiga di DBT adalah act wisely atau bertindak dengan bijak. Nah, bertindak bijak bukan berarti menahan diri sampai sakit ya, tapi memilih respon yang tepat. Misalnya nih, kamu bisa menunggu sampai tenang sebelum berbicara. Menulis dulu perasaan kamu, keluar sebentar untuk mengambil jeda, atau
memakai kalimat I message agar orang lain paham tanpa merasa disalahkan. Contohnya, kalau teman bercanda berlebihan, kamu bisa bilang, "Aku nggak nyaman waktu kamu bercanda soal itu. Bisa tolong jangan diulangi?" Percaya deh, suara yang tenang justru lebih kuat daripada teriakan. Dengan cara ini, kita bisa mengelola emosi dengan lebih baik sambil tetap menjaga hubungan tetap sehat. Teknik pertama, yaitu time out. Nah, di sini ambil waktu keluar dari situasi pemicu. Bukan berarti kabur ya, tapi menenangkan diri agar berpikir lebih jernih. Teknik yang kedua adalah catatan emosi. Tuliskan kapan kamu marah, penyebabnya apa, dan bagaimana respon kamu. Ini itu membantu memahami pola dan memprediksi kapan kamu mudah meledak. Dan yang terakhir adalah teknik yang ketiga, yaitu problem solving. Alihkan fokus dari siapa yang salah menjadi apa yang bisa diperbaiki. Nah, psikologi modern itu membuktikan orang yang terlatih dalam teknik ini memiliki stres lebih rendah dan hubungan sosialnya itu lebih harmonis. Kemarahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah merasakannya. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengelolanya. Ingat, kamu tidak harus sempurna. Dan mengendalikan marah itu butuh latihan jangka panjang. Semakin kamu mengenali pola emosimu, semakin kuat kontrolmu. Kalau kamu merasa sering meledak, itu bukan tanda kamu lemah. Justru, itu tanda bahwa kamu butuh pemahaman dan strategi yang tepat. Dan itu sangat wajar. Dengan latihan dan kesadaran, kita bisa merespon emosi dengan lebih tenang dan lebih bijak. Terima kasih sudah menonton episode keempat bersama aku, Saki. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and komen pengalaman kalian dalam mengelola amarah. Sampai jumpa di episode berikutnya yang membahas tentang strategi mengelola emosi sehari-hari. Bye!